Itu Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang yang sangat cerdas memang dari kecil terkenal cerdasnya gitu ya. Dan memang jadi hakim sudah berapa tahun. Waktu dia masih kecil, ada orang-orang Yahudi, tempatnya dia belajar matematika. Orang Yahudi belajar matematika, hisab gitu kan, hitung-hitungan. Iyas ini masih kecil, masih 7 tahun, belajar sama orang Yahudi. Orang-orang Yahudi lagi bicara, itu orang-orang Islam itu katanya nanti kalau orang masuk surga nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Tapi katanya ada makanan, gitu kan. Kok bisa gitu? Mestinya kan harus keluar kotoran kayak di dunia. Karena di dalam Taurat rupanya tidak ada itu. Kata Iyas begini, hai guru, bisa saya bicara sebentar? 7 tahun umurnya, memang cerdas sekali orang ini. Maka kata orang Yahudi itu, ya silakan. Dia nggak sangka nih anak 7 tahun bisa ngomong. Maka kata Iyas, kalau seandainya Anda lagi makan makanan, gitu kan, apakah semua makanan yang Anda makan itu jadi kotoran? Dia bilang enggak. Lalu kemana? Kata gurunya, jadi energi. Sisanya yang tidak dibutuhkan tubuh jadi kotoran. Kata Iyas, lalu kenapa Anda pungkiri kalau di akhirat nanti bisa saja semuanya jadi energi? Tidak harus jadi kotoran. Itulah keyakinan kami orang Islam. Balik ini orang Yahudi sama Yahudi mengatakan, ini semoga Allah matikan nih anak. Loh iya, maksudnya ada orang Islam yang begini cerdas, semoga Allah matikan nih anak. Sampai begitu bahasanya. Tapi memang dia sangat cerdas, luar biasa orang ini. Yang jelas dia menjadi hakim dan memang dia sangat cerdas dan sangat jeli sekali. Ada beberapa kasus yang diangkat atau yang dibahas dalam Iyas Al-Muzani rahimahullah, orang yang luar biasa. Pernah ada 2 orang lagi bertengkar nih, ribut. Rupanya pernah utang-utangan, si A sama si B pernah utang. Si A utang sama si B. Sepakat ketemu di satu pohon, kemudian dikasihlah uang itu. Berjalan waktu, rupanya si A ini nggak ngakuin. Nggak ada tulisan. Gimana caranya? Sampai ke pengadilan. Hai hakim Iyas, bagaimana jalan keluarnya nih? Gitu. Kata Iyas, mana dalilmu? Mana hujjahmu? Disampaikan kepada orang yang menuduh ini, yang menggugat, yang punya uang. Dia bilang, ini teman saya kenal. Di bawah pohon kami janjian. Dan saya kasih dibungkus warna biru, duitnya ada. Kata Iyas, itu saja? Ya. Ada saksi? Nggak ada. Ada tertulis? Nggak ada. Tanya kepada si A yang ini. Benar nggak yang dia bilang? Nggak benar. Mana buktinya? Saya nggak pernah kenal orang ini. Saya nggak pernah ambil duit dari dia. Tapi Iyas ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia feeling, dia merasa memang si B benar nih. Dari performanya, dari orang ngomong ini dia bisa tangkap. Biasanya hakim memang jeli dengan itu. Teman-teman yang belajar sekolah pengacara, notaris, biasa memang ada kejelian-kejelian dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini. Ringkas cerita, kata Iyas, baiklah. Kalau begitu, dia bilang sama si B, kamu sekarang kembali ke pohon yang dulu kau pinjamkan uang, yang kamu sangka itu. Ke sana, kemudian coba kau ingat-ingat sambil berdoa sama Allah. Siapa tahu memang kau ingat bukan orang ini yang kamu kasih. Enggak hakim, dia saya kasih. Sudahlah, ikutin saya, pergi aja. Pergilah si B ini, kembali ke sana, kita ke bawah pohon itu. Lalu Iyas ini mengatakan, kamu tunggu aja di sini sampai dia balik ya. Lalu Iyas sengaja menyibukkan diri dengan kasus-kasus yang lain. Rupanya si A ini duduk di kursi sampai dia merasa aman. Ya rupanya si Iyas ini sibuk, si fulan dipecahin masalahnya gitu. Waktu Iyas dia sudah sangat nyaman duduk, Iyas tiba-tiba balik bertanya kepada orang itu mengatakan, hai fulan si A, temanmu sudah sampai belum di pohon sana? Dia bilang belum. yang tadi punya masalah ini, dia bilang belum. Kata Iyas, semoga Allah bunuh kau. Katalah Allah, berarti kau benar tahu kalau itu pohon itu ada, gitu kan? Jadi tadi dibuat dia aman dulu, baru tiba-tiba Iyas bertanya, temanmu kira-kira sudah sampai belum? Gitu. Dia bilang belum. Gitu. Ini kayaknya yang lain tidak ngerti ceritanya. Makanya harus belajar cerdas tuh. Yang jelas banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi mereka sangat hati-hati. Pernah satu kasus yang lain adalah ada 2 orang zaman dulu kalau musim dingin, mereka masuk ke sebuah tempat namanya hammamat. Ini seperti tempat permandian umum. Orang berendam di air panas, laki-laki sama laki-laki biasanya. Itu umum dipakai laki-laki. Ada satu orang rupanya dia pakai jubah, bantal dingin baru.
warnanya merah, digantung sama dia. Ada orang datang, yang lain lagi satu, pakai jubah warna hijau sudah tua, mandi sama-sama berendam. Rupanya yang pakai mantel hijau ini pencuri. Waktu dia lihat mantel bagus di sebelahnya, mahal, gitu kan, ini dari bludru, maka kemudian dia pun mengatakan, dia pun keluar dari tempat mandi itu, berendam itu sebelum orang ini bangun, kemudian dia langsung ngambil jubah warna hijau, warna merah, kemudian dia pergi. Yang punya jubah hijau ini lihat, yang punya jubah merah lihat, ini jubah saya diambil, kemudian dia keluar, dia pakai jubahnya dia, karena dia tahu orang ini yang ambil tadi. Ngerti nggak ini? Jangan saya cerita terus nggak ngerti. Jangan biarin saya cerita panjang lebar baru nggak ngerti. Ngangguk-ngangguk saja. Ala kulli hal, sekarang akhirnya si mantel ini berubah. Yang pemilik merah tadi, yang punya merah, yang baru ini, akhirnya dia terpaksa pakai jubah yang warna hijau. Karena jubah merahnya dibawa lari sama orang itu. Dia keluar nggak mungkin, kedinginan. Dipakailah jubah yang tua, yang hijau ini. Yang mencuri tadi sudah pakai jubah merah, sudah lari. Dikejarlah sama dia. Ringkas cerita, lewat tidak sengaja di depan pengadilan. Lalu si yang punya jubah hijau teriak, ini fulan mencuri mantel saya. Gitu. Ada beberapa, kalau kita sekarang polisi, aparat keamanan, khilafah yang menjaga depan pengadilan, tangkap dulu. Tangkap, ini orang ini jubah saya. Gitu. Kok bisa? Ini yang pakai jubah merah bilang, enggak, ini jubah saya, ini sama saya. Loh tadi kan kamu sama saya masuk ke kamar mandi, untuk berendam. Enggak, mungkirin. Pokoknya sudah ini niatnya mencuri. Baiklah, masuk pengadilan. Sama Iyas dihadapin nih. Apa masalah? Nih jubah, inilah ceritanya seperti ini. Bagaimana pendapat kau nih yang pakai jubah merah nih, si pencuri? Ini jubah saya pakai, jelas-jelas punya saya. Dari mana ini orang ngaku? Gitu. Memang dasarnya mau mencuri. Kata Iyas kepada yang satu, apa alasanmu? Dia bilang nggak ada. Ini memang baru saya beli. Tapi buktinya sekarang kok pakai warna hijau nih? Loh, saya pakai tadi karena kalau saya nggak pakai saya kedinginan untuk ngejar dia. Apa alasan? Ada saksi? Nggak ada. Ada bukti? Nggak ada. Gimana jalan keluarnya nih mecahin? Coba kalau antum di posisi ini gimana mecahin? Hah? Apalagi habis capek kerja seharian gini nggak encer sudah otaknya. Iyas rahimahullah punya ide gitu. Maka rupanya dia tanya kepada orang yang punya jubah merah, jubah ini kenapa kau beli? Bilang saya suka sekali. Harganya berapa? Harganya 200 dirham, mahal sekali jubah ini. Kau sayang sama jubah ini? Sayang. Baiklah, itu saja pertanyaan saya. Ditanya yang satu nih, yang sudah lagi pakai jubah merah, berapa kau beli jubah ini? 200 dirham, ikutin situ. Karena dia tidak tahu harganya kan gitu. Kau sayang jubah ini? Sayang jubah ini. Baiklah kalau gitu. Sekarang untuk membuktikan, saya akan ambil sebuah alat. Diambil seperti alat tapi dari besi, itu untuk hancurin benda biasanya. Bukan pedang juga, tapi ada seperti sisir kalau kita sekarang tapi tajam-tajam gitu ya. Itu untuk menghancurin daging, hancurin apa gitu. Lalu kata Iyas, panggil salah satu petugas di pengadilan, ambil tuh jubah merah, keluarin sekarang, taruh di depan saya. Ini jubah sekarang, saya akan hancurin. Karena kalian berebut, tidak tahu siapa yang punya, maka saya akan hancurin nih. Diambillah sama dia, sisir tersebut tadi yang tajam ini, kalau ditarik ini sobek semua nih, rusak ini bludur gitu kan. Tiba-tiba yang punya jubah, yang memang punya jubah yang tadi yang betul-betul beli itu, mengatakan sudah hakim, nggak usah, kasih aja dia deh, daripada hancur gitu kan. Sementara yang satu ini bilang, ya udah silahkan, hancurin aja. Udah ketahuan belum? Sudah mulai cerdas malam ini. Bagus. Akhirnya kata hakim, kamu mencuri. Ini betul jubahnya si B, kasih si B. Loh kok bisa si A nya mungkir? Nggak mungkin. Kalau kau punya kau nggak bakal mau hancurin. Ini mau hancurin, ini dia mau hancurin aja karena bukan punya dia nggak rugi kan itu. Tapi ini bilang sudah nggak usah daripada hancurin, sayang, kasih aja dia sudah, biarin dipakai. Seperti itulah. Dan cukup banyak kasus-kasus dalam pengadilan Islam yang unik sekali.